Pemirsa, Anda masih bersama Reportase Weekend. Kalau tadi kita melihat pengusaha Amerika yang fokus pada tanggung jawab terhadap ramah lingkungan dan daur ulang. Kalau ini kita akan bertemu dengan seorang pengusaha social entrepreneur perempuan Indonesia yang fokus terhadap sosial dengan isu-isu sosial. Ini siapa nih, Fit? Namanya adalah Lucia Kiroyan. Dia adalah pendiri dari Yayasan Cinderella Indonesia. Nah, ia berada di Amerika dan saya sempat menemuinya ketika Lucy berada di Washington DC sebelum ke New York City. Karena di New York, ia ini membawa boneka-boneka yang diberi nama Batik Girl untuk dipamerkan. Nah, boneka-boneka ini spesial pemirsa dan juga Ian karena yang buat adalah perempuan-perempuan yang menghuni narapidana di Indonesia. Dengan membuat batik ini sekaligus memberikan keterampilan dan juga penghasilan kepada para perempuan tersebut. Pokoknya langsung aja kita ikuti obrolan saya dengan Lucia Kiroyan. Jadi Lucia Kiroyan ini adalah pendiri dari Yayasan Cinderella Indonesia. Apakah ini beberapa Cinderellanya Anda yang dibawa ke sini? Ini sebenarnya saya datang ke Amerika ini bersama sekitar 25 boneka-boneka Batik Girl yang akan show di New York. Ini bukan sekedar boneka biasa kan ya Mbak Lucy? Ada signifikansinya. Apa sih, bisa diceritain nggak? Jadi benar ini memang bukan sekedar boneka. Jadi saya melahirkan program namanya program Batik Girl itu tahun 2012. Jadi semenjak tahun 2012 itu saya membuat satu program yang membantu wanita-wanita muda di penjara di Indonesia, khususnya yang terkena masalah narkoba gitu. Jadi inilah bentuk-bentuk program saya yang awalnya tujuannya itu membantu terapi mereka supaya mereka selama di penjara itu tidak terlalu depresi, tapi mereka juga punya kegiatan yang positif, dan juga saya bisa meyakinkan mereka bahwa mereka walaupun ada di dalam penjara, mereka tetap bisa berbuat sesuatu. Hasil dari penjualan boneka ini itu akan kembali untuk membeli bahan-bahan, juga membayar gaji warga binaan perempuan yang mengerjakan ini, dan profitnya akan mendukung kegiatan-kegiatan sosial yang diadakan oleh Yayasan Cinderella Indonesia gitu. Jadi kita punya anak asuh sekitar 100 anak-anak jalanan yang kami komit membesarkan mereka sampai umur 18 tahun gitu. Jadi kita ada dua program selama pandemik. Selain Batik Girl, kita juga ada pembagian masker gratis. Sebulan itu ada 1.000 masker batik yang kami berikan sampai bulan Juni ini nanti gitu. Per bulan kami keluarkan terus 1.000. Nah, dananya itu selain dari Rotary Club, kami juga ingin supaya program ini sustain. Jadi saya juga menjual e-book Cinderella Indonesia. Luar biasa sekali program pemberdayaan perempuan ya, terutama perempuan narapidana. Terus juga apakah itu juga yang membawa Anda kali ini ke Amerika Serikat bersama boneka-boneka ini? Ada kegiatan apa di Amerika? Misi utamanya itu saya ada program internship. Jadi karena kondisi pandemik yang di Indonesia sedang banyak, sedangkan saya sebagai social entrepreneur mungkin geraknya tidak sebanyak dulu. Jadi saya ambil kesempatan momen ini untuk belajar gitu. Jadi saya ada program belajar tentang bagaimana sebuah organisasi itu merawat perempuan-perempuan yang terkena narkoba dan alkohol di Fort Myers. Jadi saya ada program untuk mempelajari itu. Jadi setelah itu saya juga menghadiri undangan untuk acara Indonesia Fashion and Art Week, di mana boneka-boneka Batik Girl ini berjalan bersama model-model internasional yang akan mempromosikan produk-produk Indonesia di acara International
Fashion and Art Week. Jadi saya sangat bersyukur ya, ternyata biarpun di Amerika banyak sekali yang mendukung program Batik Girl ini. Di International Fashion and Art Week itu saya juga akan menampilkan program teaser dari Batik Girl Animation Movie yang kita kerjakan untuk campaign anti narkoba, khususnya untuk anak-anak muda, perempuan dan anak-anak muda yang akan ditampilkan di Indonesia dan di Australia. Kapan? April ini nanti. Kita ini sedang pengerjaan. Ada 68 mahasiswa yang membantu saya untuk membuat Batik Girl animasi series. 8 Maret adalah Hari Perempuan Internasional. Apa pesan Anda di Hari Perempuan Internasional kali ini? Jadi saya ingin menyampaikan pesan ke wanita-wanita Indonesia, khususnya supaya ya kita tetap semangat menjalani hari-hari kita dan juga kita tetap semangat belajar. Jadi ada saya melihat fenomena di Indonesia bahwa kadang-kadang wanita itu berhenti belajar gitu karena usia atau karena mereka menjadi ibu rumah tangga. Menurut saya sih jangan sampai berhenti belajar gitu. Dan juga dengan adanya kondisi pandemik ini sangat momen yang sangat bagus untuk kita melakukan kebaikan-kebaikan kecil apapun bentuknya. Yang penting kita tidak berhenti dan terus semangat saling memperhatikan antar sesama dan melakukan kebaikan-kebaikan kecil itu. Itu tadi pemirsa obrolan saya sama Lucia. Dia juga cerita sama saya kalau selama di Amerika Serikat ini banyak sekali mendapatkan apresiasi yang positif dari warga Amerika Serikat. Bahkan ketika kita berdua ngobrol gitu ya, kita sempat didatengin sama seorang warga Amerika yang sangat tertarik dan kemudian mereka saling tukar info dan kayaknya mungkin akan terjadi kerjasama yang menarik nih antara mereka. Wah, menarik sekali ya. Nah, ini memang ide bisnis yang sangat-sangat bagus dan bisa ditiru, saling memberdayakan sesama perempuan. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, reportase weekend akan kembali setelah yang satu ini.